if the sun refused to shine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya dari perwakilan kelas 8B akan melakukan sesi wawancara bersama Pak David. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dibatenda dan narasumber saya, ya, Pak David. Ke sesi wawancara, saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak David tentang hal-hal yang sudah dirangkum oleh teman-teman saya. Jadi, untuk pertanyaan pertama, mengapa kita harus melakukan mitigasi bencana? Ya, jadi kita harus melakukan mitigasi bencana supaya kita dapat memperkecil resiko terjadinya korban jiwa yang dapat menimpa diri kita. Jadi kita perlu melakukan mitigasi bencana untuk jaga-jaga apabila terjadi suatu bencana, kita dapat menghindari terjadinya kayak korban jiwa seperti itu. Terima kasih. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara mitigasi ketika terjadi gempa bumi? Bagaimana mitigasi ketika terjadi gempa bumi? Yang pertama mungkin kita ketika berada di dalam ruangan ya, kita harus berlindung di bawah meja. Biasanya kalau gempa bumi itu kan atap-atap rumah itu roboh. Nah, meja itu merupakan salah satu tempat yang berfungsi untuk kita berlindung. Atau mungkin jika kita masih memiliki waktu untuk berlari, kita dapat berlari ke luar rumah, ke halaman yang lebih luas, yang jauh dari bangunan yang mudah roboh, agar kita tidak terkena reruntuhan dari bangunan tersebut. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa langkah awal yang paling penting untuk dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan? Permasalahan. Iya. Yang pasti ketika kita menghadapi suatu permasalahan ya, mungkin kita yang pertama adalah tenangkan diri terlebih dahulu ya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terkena isu hoax. Kita harus klarifikasi terlebih dahulu apakah memang masalah itu benar-benar ada atau hanya diada-ada saja, sehingga kita harus bisa mengontrol diri terlebih dahulu agar tidak mudah terpancing dengan adanya permasalahan tersebut. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana tindakan penyelamatan diri saat terjadi gempa ketika sedang berada di dalam kendaraan? Ketika kita berada di dalam kendaraan, kemudian terjadi suatu gempa, kita harus segera berhenti, menepi ke pinggir jalan, kemudian kita menyelamatkan diri, yaitu tadi ya, seperti yang awal tadi, kita lari atau berlindung ke lapangan atau ke halaman yang lebih luas, agar kita bisa terhindar dari reruntuhan atau bahkan mobil kita yang keruntuhan bangunan itu kan bisa menyelakakan diri kita. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 5, yaitu bagaimana langkah-langkah penyelamatan yang tepat saat terjadinya gempa di sekitar lingkungan pantai yang diikuti surutnya air laut ekstrim. Nah, kalau terjadi gempa ketika kita berada di pantai kemudian disusul dengan surutnya air laut ekstrim, itu kan salah satu ciri-ciri akan terjadinya suatu bencana tsunami. Jadi yang pertama, kita tidak boleh panik, kita beres-beres terlebih dahulu, kemudian kita menjauh dari bibir pantai, kita menjauh sejauh mungkin dari laut, karena apabila terjadi suatu bencana tsunami itu kita dapat menghindarinya lah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu nomor 6. Mengapa kita tidak boleh menggunakan lift saat terjadi gempa bumi? Nah, ketika terjadi gempa bumi dan kita berada di suatu gedung yang tinggi, itu kita memang harus menghindari lift. Karena ketika gempa itu kan bangunan itu bergoyang dan lift itu kemungkinan besar dapat rusak atau macet. Itu justru akan menambah kepanikan kita. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan tangga darurat saja ketika terjadi gempa seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian pertanyaan dari kelas 8B kelompok 1. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back like aduh P